hamba kebenaran. Pada saat ini kita akan belajar apa itu merdeka. Merdeka adalah bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan sebagainya. Kemudian pengertian yang kedua adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Kemudian yang ketiga, apa itu merdeka? Merdeka tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Jadi merdeka dari tiga definisi ini bisa kita pelajari adalah suatu hal atau suatu pihak atau suatu seseorang yang tidak terikat oleh bangsa atau pihak tertentu, bebas melakukan segalanya, bebas, tidak ada hambatan, tidak ada aturan-aturan yang memang mengikat dia begitu kuat sampai dia tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Itu merdeka. Tetapi kalau penjajahan atau jajahan, sebaliknya, tidak bebas, tidak bisa melakukan suatu hal dengan leluasa, otomatis dia terikat dengan aturan-aturan yang mengekang dia. Dia berada dalam suatu posisi tidak bisa melakukan suatu hal dengan bebas. Dia harus bergantung, dia harus terikat kepada aturan atau pihak tertentu atau bangsa tertentu. Itu penjajahan. Jadi dua perbandingan ini sudah bisa kita lihat sangat jauh efeknya, sangat jauh dampaknya, sangat jauh pengaruhnya dalam kehidupan kita. Baik itu hal yang positif, merdeka, maupun hal yang negatif, penjajahan. Dan pada saat ini, yang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita adalah, kita saat ini posisinya merdeka atau dijajah? Oke, kalau mungkin secara fisik kita tidak dijajah oleh bangsa tertentu atau negara tertentu, tetapi secara pribadi, yang jadi pertanyaannya, kita merdeka atau masih dijajah oleh dosa? Apakah kita sudah merdeka dari kebiasaan-kebiasaan yang lama, atau kita masih dijajah? Apakah kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan secara roh, jiwa, atau kita masih dijajah secara roh dan jiwa? Itu yang jadi pertanyaan pada saat ini bagi setiap pribadi lepas pribadi. Bukan hanya kepada orang tua, tetapi kepada anak-anak juga. Sebab merdeka atau dijajah tidak kenal usia, saudara. Merdeka atau dijajah tidak kenal dia orang dewasa, dia lansia, atau dia masih anak-anak. Bukan berarti yang masih anak-anak dia sudah bebas, sudah merdeka, atau dia masih dijajah. Tidak. Sebab ukurannya adalah menurut kebenaran firman Allah. Ukurannya menurut kebenaran firman Allah, bukan kacamata pribadi seseorang. Merdeka atau masih dijajah, itu standarnya menurut kebenaran firman Allah. Dan pada saat ini kita akan belajar perbandingan antara orang yang hidupnya merdeka atau orang yang hidupnya masih dijajah. Kita akan belajar secara bersama-sama pada saat ini. Meski sudah dimerdekakan, kita tanpa sadar membiarkan diri kita dijajah dan dipenjara kembali. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mati di atas kayu salib, secara roh kita sudah dibebaskan, secara jiwa sudah dibebaskan oleh belenggu dosa, oleh ikatan dosa apapun sudah dibebaskan kita. Sudah tidak ada lagi perhambaan dosa. Kenapa? Yesus sudah menangkal di atas kayu salib. Tetapi yang jadi pertanyaannya, ketika kita sudah dimerdekakan, ada orang percaya membiarkan diri, menyerahkan dirinya untuk dijajah, untuk dipenjara kembali oleh ikatan dosa, sehingga ngakunya orang percaya, tetapi kelakuannya masih belum merdeka di dalam Tuhan. Ngakunya pelayan Tuhan, tapi masih dijajah oleh kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dan meski sudah dimerdekakan, kita tidak bicara tentang orang yang di luar Tuhan. Itu sudah pasti dia belum merdeka. Tetapi kita yang sudah dimerdekakan, apa yang
yang sudah kita lakukan untuk bertahan di dalam kemerdekaan ini? Secara kasat mata bangsa Indonesia sudah merdeka, tidak ada penjajahan lagi, tetapi di dalamnya masih begitu banyak kekurangan seperti seperti bangsa-bangsa yang masih dijajah. Masih banyak kemiskinan, masih banyak kriminalitas di mana-mana, masih banyak ikatan-ikatan yang tidak fair, tidak adil di dalamnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Kita sudah dimerdekakan, yes, tapi apakah kita sudah bebas dari kebiasaan-kebiasaan lama kita? Nah, pada saat ini kita akan belajar ciri-ciri kehidupan yang dijajah oleh dosa dan ciri-ciri orang yang sudah merdeka. Dan dari kedua hal ini nanti saudara akan bisa melihat melalui kacamata saudara sendiri, pribadi saudara sendiri, apakah saya masih dijajah oleh dosa, apakah saya masih dipenjara oleh ikatan dosa, atau saya sudah merdeka. Yang pertama kita akan belajar ciri-ciri kehidupan yang dijajah oleh dosa. Saudara bisa melihat strukturnya demikian. Yang pertama, diperhamba oleh dosa. Roma 6 ayat 20. Kedua, belum dapat menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Yang ketiga, kurang mengucap syukur. Bilangan pasal 11 ayat 1. Yang keempat, tidak menghasilkan buah roh. Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Kita akan bahas satu persatu pada saat ini. Yang pertama, diperhamba oleh dosa. Yohanes 8 ayat yang ke-34. Firman Allah katakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang pertama, ciri-ciri orang yang hidupnya masih dijajah oleh dosa adalah diperhamba oleh dosa. Dengan jelas Yesus memberikan statement, memberikan firman Allah bahwa setiap orang yang melanggar firman Allah itu adalah hamba dosa. Tidak bisa kita dualisme dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba, baik itu hamba dosa maupun hamba Tuhan. Ketika kita hidup di dalam perhambaan dosa, otomatis kita akan hidup terus-menerus di bawah otoritas iblis. Ketika kita hidup di bawah otoritas firman Allah, sudah pasti kita akan tunduk terhadap firman Allah. Jelas, tidak ada tawar-menawar. Firman Allah berarti itu hamba Tuhan. Kalau dia berbuat dosa, itu adalah hamba dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka karya Yesus di atas kayu salib akan menjadi sia-sia. Akan menjadi sia-sia. Ketika kita masih menjadi hamba dosa, maka kita terus-menerus diperbudak oleh dosa dan hidup dalam kecemaran dosa. Nanti ada kaitannya dengan poin yang keempat, diperhamba oleh dosa. Ketika hidup seorang masih diperhamba oleh dosa, sudah pasti nanti poin keempat katakan tidak dapat menghasilkan buah-buah roh. Dengan jelas Injil Yohanes katakan bahwa ketika orang setia kepada dosa, maka dia akan setia kepada iblis. Ketika dia setia terhadap firman Allah, sudah pasti dia setia kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, belum dapat menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Firman Allah katakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Beberapa waktu yang lalu di kaum wanita sudah saya jelaskan secara spesifik bagaimana tentang kenapa kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itu muncul tindakan kita, itu muncul perkataan kita, itu muncul pikiran kita. Segala tindakan kita itu tergantung bagaimana kita berpikir. Ucapan kita tergantung situasi hati kita. Kalau hati saudara sudah gak beres, otomatis kehidupan saudara akan keluar racun, dan racun.
Ketika hati saudara sudah dendam terhadap seseorang, maka saudara akan menjelek-jelekin perilaku buruk dia kepada orang lain. Omongannya negatif, omongannya masih di penjara. Ketika hati saudara sudah panas, iri hati, dengki, apa-apa tersinggung dan lain sebagainya, maka tindakan saudara akan dipengaruhi oleh hati saudara. Kalau hati saudara sudah ada gesekan terhadap sesama jemaat atau sesama rekan kita dalam pelayanan, maka yang akan dipengaruhi adalah aktivitas ibadah saudara. Ketika hati saudara sudah ada gesekan, tersinggung, pasti kalau dia belum dewasa rohani, pasti dia akan mengangkut dan tidak akan ke gereja. Itu akan mempengaruhi lagi. Ini ciri-ciri orang yang belum dapat bebas dan merdeka. Dia belum dapat menjaga hati. Hidupnya belum bisa mengampuni orang. Hidupnya egois. Hidupnya mau dia dan dia. Dia belum dapat menjaga hati. Dari hati muncul segala tindakan dan perkataan kita, saudara. Makanya firman Allah jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati saudara sudah nggak beres, hati saudara panas, hati saudara sudah penuh dengan berbagai-bagai racun, toksik kehidupan, maka yang terpancar juga racun, saudara. Saya katakan di ibadah pemuda remaja bahwa ketika hati saudara sudah, kehidupan saudara penuh dengan racun, maka orang yang tadinya nggak kena racun itu, saudara bisa pengaruhi. Makanya penting sekali untuk kita menjaga hati. Ketika saudara bisa menjaga hati, itu bisa menjadi tanda saudara dewasa rohani. Makanya penting sekali saudara menjaga hati untuk kita bisa tetap bertahan di dalam Tuhan. Ketika seseorang merdeka, maka dia bisa menjaga hatinya, dia bisa menjaga kehidupannya. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu masih dijajah oleh ikatan-ikatan kebiasaan lama, ya ada gesekan dikit, tersinggung. Ada omongan gosip-gosip yang gak benar, dia tersinggung. Ada omongan-omongan di sosmed yang menyindir, yang rasanya dia disindir, tapi belum tentu orang itu menyindir dia, tersinggung lagi. Ada yang seperti itu, tapi gak di sini, di luar sana. Belum dapat menjaga hati, saudara. Makanya penting sekali untuk kita menjaga hati. Ketika kita bisa menjaga hati, maka Tuhan akan memancarkan pancaran firman Allah dalam kehidupan saudara. Maka kehidupan saudara akan bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa menjadi terang untuk orang lain. Itu ketika kita bisa menjaga hati. Kemudian yang ketiga, belum dapat menjaga hati. Yang ketiga itu adalah kurang mengucap syukur. Saya belum tadi slide. Yang ketiga adalah kurang mengucap syukur, saudara. Itu di dalam Bilangan 11 ayat yang pertama. Bilangan 11 ayat yang pertama. Di situ firman Allah menjelaskan bagaimana bangsa Israel dia sudah dilepaskan dari dosa, dari belenggu-belenggu yang ada di Mesir, tetapi kehidupannya setelah merdeka bersungut terus. Ya, bersungut terus, tidak mengucap syukur dengan berkat Tuhan. Padahal Tuhan memberikan apa yang dia mau, tapi rasanya itu belum cukup. Itu ciri-ciri orang yang belum dewasa. Ciri-ciri orang yang masih dipenjara oleh ikatan-ikatan dosa, kebiasaan-kebiasaan lama, padahal dia sudah dimerdekakan. Ketika bangsa Israel terus-menerus dia bersungut-sungut, maka ada konsekuensinya. Hukuman Tuhan datang menimpa mereka. Ketika seseorang hidupnya tidak mengucap syukur, bersungut-sungut terus, maka pasti, saya bisa pastikan hukuman Tuhan cepat atau lambat akan datang bagi setiap kita. Konsekuensi itu akan datang bagi setiap kita.
Makanya penting sekali untuk kita mengucap syukur, belajar mengucap syukur apa adanya. Saya punya sebuah ilustrasi tentang tukang sampah. Ada seorang pria yang berprofesi sebagai tukang sampah, saudara. Sebagai tukang sampah, otomatis dia punya kegiatan rutin setiap hari, setiap pagi adalah memungut sampah dari rumah ke rumah, dari satu tempat ke satu tempat, dan memindahkan gerobak sampah ke tempat sampah yang utama. Dia memindahkan sampah-sampah yang ada di rumah tangga di rumah-rumah ke dalam gerobak dia, kemudian dia pindahkan lagi. Jadi suatu hari ada seorang pemilik rumah, dia tunggu tukang sampah ini datang. Dia tunggu. Nah, suatu kali tukang sampah itu datang. Nah, ketika tukang sampah itu datang, dia bertanya kepada tukang sampah itu demikian. Kenapa engkau selalu ceria setiap pagi, Bapak? Kenapa engkau selalu bersemangat setiap pagi padahal engkau kerjaannya memungut sampah? Dengan santai tukang sampah tersebut dia tersenyum dan dia menjawab demikian. Ibu, saya bersemangat, saya selalu tersenyum, saya selalu ceria karena saya mengucap syukur dengan pekerjaan saya, sekalipun pekerjaan saya itu hina di pemandangan masyarakat. Sekalipun pekerjaan saya itu hina, tetapi ketika saya bersungut, saya malas untuk bekerja, maka yang dirugikan bukan hanya saya, tetapi rumah-rumah yang ada sampah itu. Maka rumah-rumah yang masih ada sampah itu otomatis akan penuh dengan bau-bau busuk, akan penuh dengan lalat di dalamnya. Jadi sang pemilik rumah ini dia tertegun, kemudian dia menyadari bahwa tukang sampah saja dia selalu bersemangat, dia ceria, dia tidak bersungut-sungut, dia selalu mengucap syukur dengan kehidupannya saat itu. Dan dia mengintrospeksi dalam kehidupannya. Di sini kita bisa mempelajari bagaimana sekalipun tukang sampah, seseorang itu bekerja sebagai seorang tukang sampah dalam artian profesi, namun tukang sampah itu bukanlah seorang tukang sampah dalam artian yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena dia tidak pernah memungut kekecewaan, dia tidak berkeluh kesah terhadap kehidupannya, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak emosi, dia tidak menabur iri hati, dendam dalam kehidupannya. Dia selalu mengucap syukur dengan apapun yang dia jalani saat itu. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, saudara? Apakah kehidupan kita seperti tukang sampah itu, atau kita memungut sampah dalam arti yang lain? Itu yang jadi pertanyaan bagi setiap kita. Hendaklah kita bisa menjaga hati, kita bisa mengucap syukur supaya kita tidak memungut sampah-sampah yang kotor itu. Kemudian yang keempat adalah tidak menghasilkan buah roh. Galatia pasal 5 ayat 17 bagian A. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi jelas, poin yang pertama dan poin yang keempat itu saling berkaitan. Ketika seseorang itu masih diperhamba oleh dosa, masih diikat oleh belenggu-belenggu yang lama, sudah pasti dan sudah otomatis dia tidak dapat menghasilkan buah roh. Itu sudah jelas. Jadi jangan kita menyangka ketika kita sudah merdeka menurut pemandangan kita, belum tentu kita merdeka di mata Tuhan. Ketika kita menilai kehidupan kita merdeka, bebas dari kebiasaan-kebiasaan lama, itu Tuhan disenangkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita masih dijajah,
Ini ciri-cirinya keempat hal ini. Kemudian saat ini kita akan belajar ciri-ciri orang yang merdeka. Yang pertama, tidak diperhamba oleh dosa. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, taat kepada firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31. Kemudian yang ketiga, hidup bertanggung jawab. Galatia pasal 5 ayat 13. Yang keempat, menghasilkan buah roh. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Kita akan bahas satu persatu pada saat ini. Yang pertama, tidak diperhamba oleh dosa. Sudah jelas ketika seseorang sudah merdeka, Galatia pasal 5 firman Allah katakan ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimana Kristus sudah memerdekakan kita di atas kayu salib. Nah, ketika seseorang orang yang percaya kepada Kristus, itu sudah pasti kita merdeka. Nah, ketika kita sudah merdeka, ada orang percaya yang sudah kita bahas tadi, menyerahkan dirinya kembali untuk dijajah dan dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan dosa. Tetapi kalau orang yang sudah percaya dimerdekakan dan dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka sudah pasti dia tidak diperhamba oleh dosa. Dia tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dia berdiri teguh dan tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Ada banyak hamba Tuhan, jemaat dan orang hebat yang tidak eksis di dunia pelayanan dan karir. Kenapa demikian? Karena masih ada persahabatan yang dia bangun dengan hamba dosa. Karena ada persahabatan yang dia bangun dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Dia masih jalin hubungan dengan kebiasaan-kebiasaan dosa, tabiat-tabiat lama dia. Makanya firman Allah jelas, ciri-ciri orang yang merdeka adalah tidak diperhamba oleh dosa. Kemudian yang kedua, taat kepada firman Allah. Yohanes 8 ayat 31, firman Allah katakan demikian, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sudah merdeka, dia taat terhadap firman Allah. Melakukan kebenaran firman Allah bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, atau hari-hari tertentu. Misalkan di hari Minggu saja kita melakukan kebenaran firman Allah, di hari Minggu saja kita suci. Tidak. Tetapi harus terus-menerus taat terhadap firman Allah. Nanti sore saya akan membahas tentang 4 moral kehidupan manusia, tentang jiwa dan roh yang merdeka, dan berkaitan dengan ayat ini. Jadi ketika kita hidup taat terhadap firman Allah, maka tabiat dosa itu lengser dari kehidupan kita. Tapi kalau kita terus-menerus konsisten melakukan kebenaran firman Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita mendapatkan label statement adalah murid-murid Kristus. Itu adalah label ketika kita taat terhadap firman Allah. Kemudian yang ketiga, hidup bertanggung jawab. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang ketiga, hidup bertanggung jawab. Seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas ayat ini katakan kita sudah dipanggil untuk merdeka. Ya, sudah merdeka sekarang. Tetapi ada orang-orang yang mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
Ya kan sudah merdeka, bebas dong melakukan apa saja. Tidak seperti demikian. Kita memang sudah merdeka, tetapi bukan berarti bebas tanpa aturan. Contoh, di Indonesia, kalau anak remaja, anak kecil tidak boleh bawa sepeda motor. Atau dengan kata lain, kalau seseorang belum punya SIM, dia tidak boleh bawa motor. Sebab kalau ada polisi, maka dia akan ditilang. Indonesia sudah merdeka dari penjajahan, gak ada aturan-aturan bangsa lain yang kita gunakan pada saat ini. Tetapi di negeri ini ada aturan tersendiri, bebas, sudah merdeka dari bangsa lain. Tetapi ada aturan-aturan untuk mendisiplinkan seseorang, supaya seseorang itu hidup bertanggung jawab. Dalam kehidupan rohani juga demikian. Ketika seseorang sudah dimerdekakan oleh Kristus, salah satu duplikasi, salah satu hal yang harus dilakukan adalah kita harus layani seorang akan yang lain oleh kasih. Salah satu bentuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sebagai orang yang merdeka adalah layani seorang akan yang lain oleh kasih. Kita melayani sesama, kita melayani pekerjaan Tuhan. Jadi hidup bertanggung jawab juga berkaitan dengan pola hidup pelayanan kita. Beberapa waktu yang lalu ketika Om Abraham datang melayani di tempat ini, kita sudah mendengar bagaimana setiap orang pasti dan harus ambil bagian dalam pelayanan. Dalam bentuk apapun, harus punya perannya masing-masing. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sebagai seseorang yang sudah dimerdekakan. Kita tidak bisa bayar harga untuk Tuhan terhadap kemerdekaan yang Dia berikan terhadap kita. Tetapi sebagai bentuk ucapan syukur kita, sebagai bentuk kita sebagai orang yang merdeka, kita harus melayani seorang yang lain oleh kasih. Melayani sesama kita, melayani pekerjaan Tuhan dengan peran kita masing-masing, berbeda satu sama lain. Tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kita, sekali lagi bahwa kita harus ambil bagian di dalam pelayanan kita masing-masing. Itu merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai seseorang yang sudah merdeka oleh Tuhan. Yang keempat, menghasilkan buah roh. Ketika seseorang sudah dimerdekakan oleh dosa dan sudah pasti dia bisa menghasilkan buah roh. Filipi 1 ayat yang ke-22 firman Allah katakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi hal yang keempat, ketika seseorang itu sudah merdeka, ketika orang itu sudah bebas dari penjajahan dosa, maka Rasul Paulus dengan jelas dia katakan bahwa jika aku harus hidup di dunia ini, jika aku masih diberi kesempatan hidup, aku harus ambil bagian dalam pelayanan. Aku harus bekerja memberi buah. Aku harus bekerja memberi dampak untuk orang lain. Ketika kita menghasilkan buah-buah roh, maka itu menjadi tanda kita sudah merdeka, kita sudah dewasa rohani. Galatia pasal 5 ayat 22-23 ada begitu banyak penjelasan tentang buah-buah roh, deskripsi dari buah-buah roh. Ketika kita bisa menghasilkan buah-buah roh, itu tanda kita sudah merdeka, kita sudah bisa bebas dari kebiasaan-kebiasaan lama, karena ada buah-buah roh yang kita hasilkan. Ada hasil yang kita lakukan ketika kita sudah merdeka. Ketika kita bisa hidup memberi dampak untuk sesama kita,
ketika kita bisa hidup menjadi berkat untuk sesama kita, maka tanda kita sudah merdeka dari dosa. Tidak ada ikatan lagi yang membelenggu kita, tidak ada ikatan lagi yang membatasi kita untuk bergerak. Tetapi Tuhan sudah memerdekakan kita. Mari kita hargai pengorbanan Tuhan, kita hargai pengorbanan Yesus ketika Dia sudah memerdekakan kita, saudara. Sulit untuk kita lepas dari dosa. Makanya Tuhan tahu ketika itu sulit untuk manusia lakukan, Dia turun tangan untuk membebaskan kita dari dosa. Ketika Dia tahu itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, maka Dia ambil alih untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Seperti halnya bangsa Israel, Tuhan sendiri yang turun tangan untuk membebaskan mereka dari Mesir. Ketika mereka masih hidup di Mesir, hidup mereka tertekan begitu luar biasa. Ketika sudah dimerdekakan pun, mereka masih menyerahkan diri kepada tabiat-tabiat yang lama. Itu Allah tidak inginkan dalam kehidupan kita. Allah tidak inginkan kehidupan kita sama seperti bangsa Israel pada saat itu. Masih bersungut-sungut, masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama, menyembah berhala, tidak mengucap syukur. Tetapi marilah saudara, hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, belajar untuk menghasilkan buah, belajar untuk hidup bertanggung jawab, belajar untuk taat terhadap firman Allah, dan jangan lagi mau kenakan kuk perhambaan dosa itu. Ketika saudara belum percaya Tuhan saja, saudara rasanya sulit untuk lepas dari dosa. Maka dari itu, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, marilah kita melakukan keempat hal ini: menghasilkan buah roh, taat terhadap firman Allah, hidup bertanggung jawab dengan melayani sesama dan melayani pekerjaan Tuhan, dan jangan mau lagi kenakan kuk hamba dosa itu. Tetapi kalau saudara menyerahkan diri lagi, ya sulit nanti saudara melepas. Kalau orang percaya dia masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama, maka dia akan sulit lepas. Kalau bukan pertolongan Tuhan, dia akan sulit lepas. Dia masih hidup dalam kebiasaan lama, dia sulit lepas kalau dia pakai kekuatan pribadinya, sulit. Tapi marilah saudara, kita sudah belajar ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan dan ciri-ciri orang yang sudah lepas dari dosa, maupun ciri-ciri orang yang masih dikenakan kuk perhambaan dosa, masih hidup dalam kebiasaan lama. Jadi marilah saudara, kita belajar untuk menjadi orang-orang yang merdeka, militan di dalam Tuhan. Belajar untuk kita hidup setia di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Belajarlah untuk kita menghargai kemerdekaan itu yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi ini juga menjadi penilaian bagi pribadi kita. Apakah kita masuk dalam kategori orang yang sudah dimerdekakan, atau kita masuk kategori orang-orang yang masih dijajah oleh dosa? Pertanyaannya, merdeka atau dijajah? Saudara yang bisa jawab sendiri, kehidupan kita saat ini dijajah atau sudah merdeka? Jawab masing-masing, dan itu menjadi penilaian saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara masih dijajah, mari selagi saudara masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, itu artinya saudara masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghasilkan buah-buah roh, hidup bertanggung jawab, taat terhadap firman Allah, dan jangan mau lagi kenakan kuk perhambaan. Saya akan tutup dengan satu kalimat. Kemerdekaan telah diberikan oleh Tuhan. Jadi saudara perlu ketahui, kita orang percaya, kita adalah orang-orang yang
merdeka. Jadi kemerdekaan telah diberikan oleh Tuhan secara gratis, tanpa jerih payah kita, tanpa kita harus bayar, tanpa kita harus berperang dan lain sebagainya. Kemerdekaan telah diberikan oleh Tuhan, tapi hidup dalam kemerdekaan atau penjajahan dosa adalah sebuah pilihan. Jadi marilah kita memilih pada saat ini, kita mau hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, atau kita hidup dalam penjajahan dosa. Jadi marilah saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita belajar untuk menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan cara kita melakukan keempat hal yang tadi. Kiranya firman Allah pada saat ini dapat bisa memberkati kita semua, itu menjadi introspeksi bagi setiap kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik. Kita akan lakukan pujian Sungguh Besar Setiamu.